Ya, balik ke sini ya. Jadi di net profit calculator yang baru itu ada yang baru adalah ini. Pertama, bisa simpen modal. Kemudian yang kedua adalah ini, iklan grup, iklan manual, sama iklan GMV Max otomatis dimasukin ke sini. Lalu afiliator masukin sini. Nah, gue akan ajarin cara satu-satunya buat ini ya, ambil datanya. Yang pertama kita ambil pesanan. Pesanan masuk di sini seperti biasa. Pilih semua, lalu ekspor dari tanggal 1 sampai kemarin. Ya, sama ya ini ya, nggak berubah. Nah, kalau hasilnya memang penjualannya banyak, maka kejadiannya adalah seperti ini tuh, bentuknya zip. Ya kalau kita lihat di sini itu bentuknya zip nih. Kan ada beberapa toko juga zip kan pasti kan. Dan ada dua, dua kayak gini, langsung dibuka filenya. Nanti yang diupload adalah dua-duanya sekarang. Udah nggak perlu digabung lagi, udah bisa. Ya jadi kayak gini langsung masuk. Jadi kalau kemarin kan masih kalian gabung-gabung kan. Kalau sekarang udah nggak perlu gabung-gabung lagi, udah bisa langsung otomatis. Oke, ini modal yang kemarin gue udah masukin. Nah sekarang ini file iklan. File iklan itu carinya adalah di sini. Kita buka iklan Shopee. Di paling depan dari iklan Shopee itu ada namanya tampilan data. Nih, nih datanya. Ya, ingat tanggalnya jangan lupa dulu 1 sampai 27 kan sampai kemarin kan. Sampai 27. Terus data ini ada 3 ya, pertama data seluruh iklan, data kata kalau ada iklan toko berarti ini dimasukin, tapi ini kok belum belum masukin program karena kan jarang pakai kan semua toko. Ada yang pakai nggak iklan toko? Belum ada kan? Jadi 3 ini kita pakai nih. Ini 1, 2, 3. Ini data total iklan manual, ini iklan grup, otomatis ini iklan grup. Ya, jadi satu-satu. Satu, terus ini. Oh, tunggu. Ya udah, kita tunggu dulu ya. Itu baru satu ya. Sekarang kita cari juga yang afiliator. Nah, afiliator masuknya ke sini. Affiliate Marketing Solution. Pilih Matrix utama. Ini kan kita ambil data buat ini dong. Buat komisi, bener nggak? Sebelum aku lupa. Ini kamu catat nih sih. Coba lihat, udah bener belum? Ya, komisinya 3,4 juta. Nah, di bagian bawah, di sini ada namanya lainnya. Ya, lihat ya, di produk terlaris, klik lainnya. Nah, sebenarnya di sini nih, perform produk maksudnya. Ini rincian detail barang itu. Jadi kalau ini kita ekspor, nih, ini data aviator. Jadi kalau kalian buka filenya, itu ada setiap produk komisinya berapa, omsetnya berapa, ada semua tuh. Nih, ada omsetnya, produk jual berapa. Yang kita butuhkan komisinya doang kan. Jadi nanti setiap barang itu waktu di rincian data, benar-benar komisinya sesuai yang dibayarkan sama produk itu. Jadi ketahuan, produk yang dapat afiliator mana, yang nggak kena afiliator mana gitu. Kalaupun sampai lupa masukin afiliator ini, maka secara otomatis programnya akan menghitungkan biaya afiliator dibagi rata semua. Yang selama ini kalian hitung. Yang selama ini tunggu itu kan. Pokoknya afiliator misalnya total 2%, ya berarti 2% dibagi rata semua produk kan. Nah itu kalau nggak dimasukin ini. Ya ntar kita lihat. Kita, ini data iklannya tadi yang belum ini. Ada bulan.
Ini udah pilih bulan tadi. Di halaman sebelumnya udah pilih bulan tadi, bulan Juli. Jadi kan otomatis tanggal 1 sampai tanggal ini kan sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang file-file yang baru yang mesti diupdate? Ya, nanti kalau udah tinggal kita download aja semua, masukin. Satu, dua, ya. Iklan Shopee, grup, iklan JMV Max otomatis, data satuan, ya 3. Terus afiliator juga masukin. Nah, tetap ini. Tuh, detailkan angkanya langsung keluar. Terus tinggal proses. Nah, kalau kita udah masukin data tadi, pakai ini aja bisa langsung klik. Ini langsung muncul. Ini juga langsung otomatis muncul. Ini tadi biayanya 15,9 kurang itu. Oh punya 15,9, bukan kemarin kamu bilang berapa? 15,9. Tadi voucher berapa? Biaya iklan. Nah, biaya iklan sebenarnya kita bisa pakai ini nih. Tuh. Tapi kan ingat sekali lagi kalau ini kita nggak tahu nih udah dikali 1,11 atau belum. Jadi mendingan tadi biaya iklannya sendiri dihitung sini aja. Iklan berapa sih itu? Ulang 20. Nah, nah proteksi rosnya kalau nggak salah 930.000. Saldo yang dikembalikan. Saldo ada dapat saldo dari Shopee 900.000 dua kali. Sama, sama. Iya, iya, manual nggak bisa itu. Ini kan di sini kan. Ya ini loh. Nih saldo tagihan. Nih. Jadi dapatnya bukan dari proteksi ROAS, dapatnya dari saldo iklan. Tuh, 1 banding 1. Kalau dari proteksi ROAS malah udah nggak dapat apa-apa. Dulu kan masih dapat di sini, ya kan? Sekarang udah nggak dapat. Udah jarang banget saldo proteksi ROAS dapat. Ya ini nanti kita pikirin lah gimana caranya biar bisa dapat juga. Tapi sementara ini masih dapat ini lumayan lah. Kalau yang nggak dapat ya udah. Yang hilang itu kalau kalian lihat bulan ini adalah ini proteksi ROAS mulai berkurang. Satu lagi adalah voucher Shopee. Jauh nggak? Semua toko nggak berkurang. Terutama yang pakai promo ekstra. Nggak ada hampir. Kalau tapi ini kan nggak pakai promo ekstra ya. Udah mati kan promo ekstranya. Tapi kenapa masih nggak ada dapat ya vouchernya? Apa udah berubah jauh ya? Kayaknya udah berubah sih. Apa voucher yang Shopee-nya itu udah pada hilang kayaknya? Yang voucher toko Shopee itu. Kan biasa dapat tuh yang berapa dikurangin voucher Shopee gede kan. Sekarang itunya hilang. Hah? Masih gede kamu? Hmm. Oh ya bagus lah kalau masih gede. Kalau yang ini udah berubah soalnya. Oke, kalau udah kita hitung. Nah, kan dapat seperti ini kan. Nah, yang ini kan biasa. Mungkin kita nggak perlu bahas yang ini. Yang kamu bahas adalah yang ini. Ini dia. Nih. Kita langsung cek aja misalnya paling untung siapa. Nih. Udah jelas dong, paling untung bener dong dia kan.
Gantungan kunci ini paling untung kan. Nah, cuma kalau kamu klik dalamnya, nah ini kebagi. Jadi semua produk yang menggunakan judul variasi ini muncul semua di sini. Lihat. Bahkan ketahuan langsung tuh yang pakai iklan yang mana aja tahu. Ini yang pakai iklan paling banyak ini dia tuh. Nah, jadi yang ini malah rugi nih. Ini ada dua kan? Yang ini jualan 1.000, ini kan berarti best seller kita memang di sini nih. Dia masih profit kan? 2.100.000 nih. Dengan ROAS 3,26. Tapi yang ini, ROAS 3,23, malah rugi. Tahu nggak kenapa? Karena harga jual yang ini pasti lebih murah daripada yang bawah. Itu yang muslim kan yang di atas, yang fokus surga kemarin, yang itu iya Bismillah, wah apa ya itu. Gini, Bismillah itu kan ada dua kan? Ada Bismillah yang ini sama Bismillah yang ini nih. Iya. Tuh kan, ini bedanya apa sih? Kok ada dua gini? Oh, ini sebelum diganti judul ya? Tadinya begini, terus ganti judul gini ya? Jadi sebelum ganti judul ini, setelah diganti judul jadi ini. Jadi sebenarnya ini tambah ini gabungan nih harusnya. Jadi total penjualan 100 sebenarnya. Berarti ya masih profit 100.000 lebih kalau totalnya ini nih. Ini kan minus, ini plus kan. Harusnya ini tambah ini, karena ini sebelum ganti judul ini, setelah ganti judul ini. Tapi iklannya akan nempel ke judul yang sekarang. Makanya gitu. Tetap dibuat catatan yang sebelumnya ya. Hmm? Dibuat catatan judul yang sebelumnya juga. Ya kan selama ini kalian nggak pernah bikin catatan ini kan? Judulnya bagus atau nggak bagus nggak tahu kan? Cuman bedanya di sini iklannya tetap ikut yang paling baru, judul paling baru. Tapi kan kita tahu dong, ini sama ini kan sebenarnya sama nih produk ini. Kita ganti judul kan? Kita ganti judul, jadi ketahuan di sini. Nah, berarti sebenarnya memang masih profit, tapi profitnya kecil. 100 biji cuman 100.000 kan, 130.000. Ini 1.163, ya mirip sih memang. Tapi singkat cerita, ya karena totalnya masih 10,2, berarti kan masih profit nih. Masih di atas batas ya lah ya. Walaupun kalau ditanya, ya kalau bisa lebih gede sih mending lebih gede. Kesian banget nih, kecil banget ini. Ya kan paling kita naikin lah pelan-pelan ke 3,4, 3,3 gitu kalau bisa gitu. Ya tapi ini pertama nih ketahuan. Nah, lalu kalau kita breakdown di sini, ini kelihatan nih. Ya, yang kita jual dengan harga 18.000 itu sebenarnya cuma 72,1%. Sedangkan di 16.700 itu 70%. Jadi bedanya cuma dikit, cuma 2% tuh. Tapi sekali lagi, beda 2% itu kan net profitnya gede ya. Lumayan kan beda dari 10 jadi 12 kan berasa banget ngaruh. Nah, ini ketahuan nih produk mana yang nanti perlu dibenerin kelihatan dari sini. Usahakan kalau produk ada begini, pokoknya yang penjualan paling banyak nih, 1, 2, yang di atas 100 ya, 1, 2, 3, 4. Ini harusnya paling tebel cuannya. Kalau ini benar nih, track 5 nih, 70% paling gede kan, ini oke nih. Tapi untuk yang ini juga oke, 72. Nah ini sudah oke sih sebenarnya. Cuma kan, kocek kan, sejak kita mulai naikin harganya, penjualannya jadi 30 sekarang, bukan 50 lagi. Nah kemarin kok rubah nih, karena kalau lihat ini juga berubah, ini kan beda dikit kan. Kalau beda dikit, ya udah kita kembaliin aja. Jadi udah gue balikin nih sebagian nih. Jadi harganya gue balikin turunin. Jadi harganya ke 18.500. Ya, ini kan tadi cuma 19.000 tadi ya. Ya, Ada yang 19.000 gue turunin 18.500. Best sellernya 18.500. Terus ada yang paling murahnya gue set di 17.000 atau berapa gitu. Supaya buat pemancing di sana. Ya, ini yang pertama. Oke. Nah, yang kita mau bahas tuh sekarang yang minus sekarang. Ini contoh yang ini. Oke. Kira-kira kalau lihat dari sini, kalian tahu nggak masalahnya apa? Sebelumnya judulnya ini, kemudian diganti jadi ini. Ya, setelah ganti jadi ini, ROAS-nya 7,5. Bagus nggak? Bagus dong, 7,5 kan? Tapi ternyata profitnya minus. ini emang nggak bisa lolos. Hah? Lolos kecil. Ya lolos kecil aja dia. Pertanyaannya, kenapa ROAS 7 aja minus? Kalian tahu nggak? Kenapa ROAS 7 minus? Coba lihat sini. Ada yang salah nggak nih? Modal 58.000,
jualnya 79.500, cirnya 20%. Tahu kenapa minus? Nih masalahnya. Modal 58, jual 39.500, cirnya cuma 20%. Lah, potong Shopee aja tadi berapa persen? 15. Jualnya kemurahan. Oh, 58 ya. Tapi kan kemarin kok bilang itu nggak bisa naik lagi, udah mentok. Iya, kalau udah mentok kenapa masih diiklanin? Ngapain diiklanin? Matiin aja iklannya. Bukannya kemarin udah di Mana masih nyala kemarin baru gue matiin. waktu Edward itu kan itu yang bahan percobaan 2 juta. Iya, tapi ini masih minus nih kondisinya. Gini, kalian mesti lihat gini. Ini salah satu sebenarnya kalau iklan jalan boleh nggak? Sebenarnya boleh kalau jualnya nggak segini. Ini gara-gara jual segini boncos nih. Padahal kalau dia bisa jual misalnya di angka 87.500 atau 90 lah misalnya. Dia kan pasti profit dong. Naik ini kan naik aja 30-40% kan. Dengan biaya iklan cuma segitu kan masih profit dong. Yang bikin minus itu apa? Bukan bukan iklan ini, iklan itu mah bagus. Yang bikin minus ini jualnya kemurahan. Ini mah nggak pakai iklan aja udah tos-tosan doang. Ya, 20,4 dipotong tadi Shopee berapa? Nih, biaya iklannya. Nih, 19,7. Udah habis lah. 20 potong 15. Sisa berapa? 5. 5 potong 19. Habis. Ya, nggak bisa. Ini kayak gini nggak bisa ikut. Nah, yang kayak ginian, pilihannya dua. Yang pilihan pertama adalah kalian coba bisa nggak iklannya ROAS-nya bikin gede. Misalnya 20 gitu. Jadi cuma 5%. Tapi kan susah kan? Pilihan kedua paling gampang apa? Naikin harganya udah. Toh, sekarang kalau kalian jual setiap bulan gue minus 240.000. Lo ngapain gue jualan? Bener sih? Lo kita jualan pakai iklan malah minus. Ngapain gue jualan gila? Jadi kadang-kadang dalam sebuah toko itu ada kenapa bisa profitnya kecil karena ini banyak barang-barang kayak gini nih yang nggak ketahuan nih. Nah dengan begini harapannya kalian bisa cek satu-satu, terutama yang rugi ya, yang rugi dan cornya tipis. Itu kita benerin. Ya ini satu nih. Ya jadi ini solusinya apa? Naikin harga ini gue naikin harganya. Udah gue naikin jadi 87.500. Ya, ini gue naikin. Tapi iklannya kok nggak rubah, Tapi kan yang masih nyala. masih nyala. Tapi ini gue naikin jadi 87.500. Udah jauh. Jadi kalau 87.500 itu profit, udah hitung. Ya. Terus ini, nah kita lihat ya. Nah, itu nggak bisa. Iya, emang nggak iklan. Coba lihat, masalahnya di mana? Udah nggak pakai iklan, masih rugi 157.000. Kira masalah mana? Hah? Tahu nggak masalah di mana? Udah nggak pakai iklan, masih rugi. Yang kayak tadi Apa? jualnya modalnya 6.000. Iya apa sih? Iya. Kan yang kayak tadi kan. Iya, modal 6.600, jualnya 8.000. Ya tekor. Langsung gue naikin jadi 9.900 kemarin. Nah, yang kayak gini-ginian maksudnya kan gue nggak bakal cekin gini. Ini loh, ini loh. Ini kan barang pelengkap ya di mana orang tetap mesti beli hiasan ini mesti beli ini kan. Harusnya jual lebih mahal. Karena mereka sekalian beli gitu. Tapi ini ternyata jualnya kemurahan ya, pantesan laku kenceng. Nggak pakai iklan. Ya ternyata boncos sih suka rela bagi-bagi duit ke Shopee. Ini juga gue naikin kemarin harganya. Oke, jelas ya? Coba lagi. Nih, apa masalahnya? Coba, masalahnya apa? Kenapa rugi dia? 123.000. Bisa apa yang kita Kita tahu masalahnya apa? Sekarang tahu nggak? Ini kayak gini mesti diapain? naikin harga. Ya, kalaupun dinaikin harga nanti dia nggak kejual gimana kok? Biarin aja, toh juga selama ini kecil. Selama ini minus kok. Kalau naikin harga itu berapa persen dari harga sekarang? Ya harusnya minimal-minimal. Kalau kamu ROAS-nya 7 aja, berarti minimal harus kali dari modal kali 1,7 sampai 1,8 minimal. Ya kalau nggak hitung aja. Kalau naikin kan jual modal 31 nih. Jual 39. Harusnya kan jualnya kalau yang aman kali 2 kan. Berarti kali 2 nya berapa? 60.000 dong. Ini kan jauh udah 60.000. Ya kamu bikin 50.000 aja udah naik setengah berarti 30% maksudnya.
Nah, sekarang ini coba. Apa masalahnya? Coba, masalahnya produknya apa? Hmm? itu kan ada Mana profitnya? Nih, kotor. lihat ini dong, minus. Ini tanpa iklan, segini. Bagus nggak? Oke dong, 43% masih oke kan? Pertanyaannya kenapa minus? Siapa yang bilang iklannya? Yang bikin minus itu siapa? Iklan. Iya, losnya berapa? Ya, berarti biang keroknya siapa? Betul, iklannya. Iklannya 0,65. Dan ini kemarin yang Koka screenshot kasih kamu, udah sebulan iklannya losnya 0,65. Nah, apa lagi? Ini yang gambar 3 biji yang taruh di pajangan gitu loh, gambar rusak 3 biji. Pertanyaan gua, ini bisa 0,5, ningsnya udah berubah dari kalau dilihat dari 12 rubah ke 8, rubah ke 7, balik lagi ke 8, balik lagi ke 10, udah rubah-rubah. Tapi tetap hasilnya 0,5. Artinya masalahnya di mana? Biasanya kan kalau kita rawas turunin, rawas realnya naik dong. Jadi 2, 3, 4, makin mendekati lah titik tengah, bener nggak? Tapi ini udah naik turun, naik turun, naik turun, tetap aja rawasnya segini 0,65. Berarti masalahnya mana? Judulnya udah bagus belum ya? Bagus? Hiasan dinding set isi 3. Coba cari volumenya berapa. Hiasan dinding set isi 3. Jadi masalahnya utamanya mana? Judul. Nah, yang kayak gini-ginian harus gini judul. Kalau udah tahu udah rubah selama 1 bulan nggak naik-naik, berarti masalahnya pasti judul. Udah jelas ini judul juga belum benerin. Kali lihat baca aja gue udah tahu. Ini kan masih judul waktu awal gue upload. Jadi kalau kamu bilang rubah judul mah gue cetak loh. Orang judul gue kok awal belum dirubah. Nah, coba ini. Coba satu-satu. Mercy dulu. Coba masalahnya mana? Yang pertama dicek adalah ini dulu. Aman nggak nih? Aman. Oke. Yang kedua dicek adalah ROAS-nya. Aman nggak? Hah? Aman ROAS-nya? Nah, berarti masalahnya di mana? Iklan. Pertanyaannya, iklannya sudah disetting seperti apa nih sih? Udah rubah naik turun udah. Mana bagian downloadnya? Yang itu nggak goyang, yang ada itu. Kok pilihan downloadnya hilang sih? Gue sudah mempermudah kalian. Jadi ketika di download datanya sudah seperti ini. Langsung ketahuan masalahnya mana. ROAS-nya atau maksimum cheer ketahuan. Jadi kalau maksimum cheer-nya kurang dari 25% berarti harganya kemurahan. Kalau ROAS-nya kurang dari 3 berarti iklannya bermasalah. Benerin iklannya dulu. Kalau iklannya sudah dibenerin masih nggak bisa juga berarti masalahnya judul, keyword. Itu doang sih masalahnya. Ya kalau emang nggak bisa dipapain udah offin aja udah. Terutama yang minus gini ya. Yang minus sama yang ini nih. Nih, yang kayak gini. Tadi mana namanya?
si jam apa tadi? Ini ya. Tinggal kita copy, masukin ke iklan Shopee seperti ini. Iklan Shopee. Nih produknya. Ini kalau matiin kemarin. Dari 30, kamu rubah 25, rubah 10, rubah 8, rubah 7, makin turun kan. Nah, berarti kan sudah benar sebenarnya, sudah dioptimasi. Cuma sekarang pertanyaannya terjual nggak dia? Mana terjualnya? Nih, terjualnya di sini. ROAS berapa tuh? ROAS 8 sama 7,5 baru kena. Cuma ini udah berapa lama nggak diupdate? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hari nggak diupdate. Kemudian kalau bicara modal hariannya, pernah nggak lebih dari 25.000? Mentok. Coba nggak? Ya harusnya di sini rubah. Tanggal 17-nya rubah nggak? Oh nggak, ya nggak ada penjualan. Berarti belum kena ini. Nah, kayaknya kalau memang jam dinding sama hiasan dinding, kamu mainnya di jam dinding deh. Hiasan dinding ini nggak bakal kena, nggak nyambung soalnya. Jadi walau satu set gini, kayaknya mesti mainnya di jam dinding aja. Kalau main itu kayaknya nggak kena. Ya. Nah, tapi sekali lagi balik kalau kayak gini, eh, mendingan untuk sekarang semua yang boncos-boncos ini mati-matiin dulu deh daripada rugi gitu. Matiin dulu, pokoknya yang minus matiin dulu, benerin dulu langsung. Nanti kalau udah bener mau tes lagi silakan gitu. Tapi kan nanti ketahuan kan mana yang kita tes gitu. Kita balik lagi sini. Kalau ini banyak nih yang mesti dibenerin nih. Nih, masalahnya apa? Coba Rifka, problemnya dia apa? Hmm. Harga aman nggak? Hah? Oke, satu. Berarti harganya bermasalah ya, karena di bawah 30, bawah 40 lah. Oke, terus yang kedua iklannya? Ya. Tiga itu kalau udah kali 3 harga modalnya. Kalau modal cuma segini, ROAS-nya masih 15 sampai 16. Jadi masih diapain produk? Terus? Hah? Kalau judul baru dirubah, dia kan ROAS-nya kecil kan? 1,1 kan? Pertanyaannya apakah ini kecilnya dari awal segini atau sempat ada naik gitu? Karena laku cuma satu kan?
Lah iyalah, ROAS-nya masih 15, gedean. Karena aku nggak buat apa nggak taruh kecil. Kalau kecil kan Kau ingetin ya, waktu kalian pilih produk untuk diiklankan, kan begini, kemarin kan kau bilang, ini kurang nih iklan nih. Terus kau suruh apa? Tambahin 30 iklan kan. Nah, waktu tambahin 30 iklan, tolong dilihat ini profitnya berapa. Kalau profitnya tipis kayak gini, jangan diiklanin, matiin aja. Matiin aja ini mah. Pertama harganya kemurahan, kedua udah harga murah aja, masih nggak laku. Kenapa nggak laku? Ini karena produk ini memang dijual kompetitor murah banget. Menjual harga 33.000. Dijual kompetitor. Which is kalau gue mau saingin dia, nggak bakal sanggup lah. Nggak percuma. Dia sih nggak pakai iklan, udah kenceng. Kita kan mesti pakai iklan, nggak bisa. Jadi ini matiin aja udah. Nih, ternyata yang kita pikir untung, malah rugi dia di ROAS 2,4. Tapi ini kan stoknya udah nggak ada ya, yang bad. oh iya. Udah nggak ada stoknya kan, jadi udah nggak perlu kita pikirin lah. Padahal dia ROAS-nya kira bagus. Ini masalahnya mana? Sama kan? Jadi biar cepet, nanti kamu cek ini, semua yang ROAS-nya di bawah 3, nih 0,96, 1,12, ini pasti iklannya bermasalah semua. Jadi daripada, pokoknya udah di bawah 3 rugi lagi. Ya kalau di bawah 3 masih untung nggak apa-apa, di bawah 3 rugi, matiin dulu dah. Stop dulu, matiin semua. Ya nanti kalau ini udah selesai rapi semua, minggu depan kalau kamu mau cek, ini baru nyalain lagi nih iklannya. Ini kayak gini nih, ini kan rugi. Jualan, ya ini apa lagi nih, rugi nih. Ini jualan 20, ini jualan 10 rugi. Tuh sayang, ngapain? Iya. Walaupun ruginya nggak banyak, tapi kan ada penjualan tapi gue bayar buat apa gitu. Mendingan di offin dulu. Jadi ketika ini di offin, sudah pasti nanti ROAS iklannya akan naik pelan-pelan. Jadi ini salah satu cara untuk menaikkan ROAS itu loh, ROAS total. Bayangin kalau ini nggak ada nih, naik nggak ROASnya? Naik pasti. Ini kan yang bikin turun ini sebenarnya. Nah, tapi kan tetap dari sisi budget iklan makin lama makin kecil dong, karena ini nggak nyala kan. Gimana benerinnya? Gampang. Carilah produk-produk yang sudah bagus, ya, yang selama ini bagus dan mungkin nggak kelihatan. Atau ada juga yang kayak gini nih, nih cuannya tipis nih, nih. Tapi ini kan organik ya, nggak pakai iklan kan? Ya nggak pakai iklan biarin aja, masih untung 5% nggak apa-apa. Dan tau juga barangnya juga tinggal dikit kan, gue juga nggak bakal mau jualan gini. Nah yang ini yang jadi masalah, ini dia. Oke, CVO nih. Tahu nggak masalahnya di mana? Jadi barang yang ini kan kebetulan harga jualnya di bawah 10.000 ya. Jadi kan rendah, makanya kena biaya ininya dia di 10% nih. Biaya 1.250-nya udah hampir 12% lebih. Nah, supaya lebih gampang, ini udah mesti naikin harga. Di sini masih mending nih, 57%. Kalau dia semua yang di harga 9.750, naik itu, masih profit. Gara-gara ini semuanya kena di 7.000 nih, 3 ini 7.000. Makanya ROAS 8 aja, minus dia. Jadi yang benar adalah ini harus naikin harganya. Jadi 9.750 udah semua. Yang 3 naikin. Betul, samain. ROAS segitu nggak apa-apa, tapi mesti naikin. Karena kalau yang sekarang nih, dari dua ini, kalau kalian ini totalin kan udah jualan 375, tapi profitnya berapa? 3.800. Lailah bayar ongkos gaji tukang packing aja nggak cukup. Gimana? Ngepackingnya 375, cuman itu cuma 3.000. Ngapain gue jualan ginian? Ya sebenarnya tapi ini masalahnya adalah di sini harga. Harga doang nggak mau pernah naikin. Kalau buktinya tuh harga harga 9.000 aja masih laku di sini malah 9. Berarti bukan yang nggak laku, ini masih bisa laku. Paling kalau mau yang best sellernya dinaikin 9.750, ini mungkin kalau yang 58 ini kamu naikin turunin misalnya 9.500 gitu, nggak apa-apa, nggak bisa. Tapi jangan jual segini, sedih banget gitu loh.
matiin aja. Kecuali yang ini mati, yang kalau yang di sini matiin ya. Tapi kalau yang lain, yang ini 5859 nggak apa-apa, nyalain aja satu. Satu aja nyalain. Yang jualan paling kecil masuk garasi terbaik nggak apa-apa. Tapi yang jualan gede jangan sampai masuk. Karena kita berharapnya orang kejebak dari sini masuk, belinya tetap yang ini. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya nih, gue udah pada keluarin iklan 350.000, mendingan iklannya gue pindahin ke yang lain. Ngapain gue ke dia gitu. Udah jualan 300, jualan 2 juta, bungkusnya setengah mati, cuannya cuma 3.000. Mana kan itu? Oke, kita lihat lagi nih yang jualan banyak. Yang persentasenya kecil. Oke, ini menarik. Nah, ini tapi belum pakai iklan. Ini apa sih? Nah, yang begini-ginian nih, ini yang harusnya diiklanin nih. Jadi, kalau kalian lihat di sini ya, yang penjualannya secara organik, udah ada penjualan nih kayak gini. Ini udah ada penjualannya, organik. Tapi profitable ya, kayak yang profitnya mungkin di sekitar di 40%, 50% gitu. Uh, itu boleh diiklanin justru. Nggak pakai iklan aja udah laku. Harusnya gitu pakai iklan. Tapi yang organik penjualan bagus tapi profitnya cuma 5%, jangan. Itu udah pasti habis kalau pakai iklan. Kalian tunggu. Nah, yang kayak gini bagus nih? Bagus nggak nih pakai iklan? Bagus. Ini kan 38,6. Kalau pakai iklan 20 aja masih untung 18%. Iklan di angka 3 di 4 ROAS 4 aja berarti kan 25% kan? 25% potong 38 masih dapat 15%. Net profit ya masih bagus. Ini masih boleh iklan nih gini. Yang kayak gini nih harus diiklanin justru. Jadi cara menghitungnya gini, kalian lihat ini nih, profit total akhirnya berapa? Kalau dia belum pakai iklan, kira-kira iklan misalnya ROAS 4 berarti kan 25 kan? ROAS 4 ya 25. Kalau ROAS 5 berarti kan 20. Kira-kira masuk nggak? Kurangin 20 masih dapat nggak di atas 10%? Masuk nih. Kalau masuk berarti ini boleh diiklanin. Nih, bubble wrap. Ini orang pasti pakai kan? Karena mereka mau supaya lebih aman kan? Dan karena harga jualnya 5.000, kena biaya gede tuh. Padahal dia jualnya dari 2.000, dari 5.000. Tapi karena ini gede nih, kena biaya 1.250 nih, berasa. Jadi mendingan ini tambahin 1.250. Jadi 6.000. Supaya biaya 10% itu hilang gitu. Biar bisa profit. Kalau nggak profit ini. Orang tujuan ini kan tambah ini biar bisa profit sebenarnya. Mana lagi? Nih. Masih 10% masih aman. Oke, yang merah ya. Ini dia. Ini juga sama. Unicorn. Pilihannya dua. Naikin ke atas 10.000 atau ROAS-nya kamu bikin di 10. Ini ROAS-nya 8 udah bagus kan? Paling benar ya berarti ini aja naikin. Coba naikin aja ini. Ya, cari lagi nih. Nah, ini dia. Nih, 3,1. Gara-gara apa? Ini. Dulu kan, jelek kan ininya. Kalau memang udah nggak bisa naikin harga juga kayaknya susah, nggak laku. Tapi ini masih bisa naikin kok. Jam-jam gini masih 60.000, 60 ribuan masih bisa kok. Masih bisa naik. Supaya bisa lebih aman. Kemarin mana gitu, gue ada lihat yang jualannya banyak. Nah ini nih sama kayak gini. Tuh, jualan 25 piece, omset 800.000, cuannya 32.000. Yang kayak gini nih, ini bahaya. Ini harus kurangin. Jadi salah satu cara buat kalian naikin profitnya, ya kayak gini nih, barang-barang yang cuannya tipis-tipis ini dipikirin. Apakah naikin harga, atau apakah udah mendingan matiin dulu, nggak usah naikin dulu. Apa rubah dulu. Jadi kalau memang udah berkali-kali kita rubah-rubah ROAS-nya, tetap ROAS-nya realnya di bawah bottom ROAS, berarti masalahnya pasti di keyword. Keyword yang kalian pakai tidak cocok tuh harga segitu. Ulang ya, kalau harga sudah dinaikin, ROAS sudah naik turun, tetap nggak dapat ROAS-nya masih minus nih, masih di bawah 10%, berarti masalahnya adalah di keyword.
Kadang-kadang keywordnya mungkin kelihatan volume banyak, bidnya kecil, tapi nggak cocok sama produk ini. Bisa juga. Kan kalau yang kemarin kan kalian belajar adalah cari produk yang volumenya banyak, bidnya kecil kan, supaya iklannya murah kan. Tapi yang ketiga, jangan lupa faktor 3. Keywordnya juga harus tepat sama judul produk sama produknya. Karena kalau tidak sesuai, orang nggak mau beli juga. Jadi iklannya boncos jadinya. Jadi kalau sampai ROAS realnya di bawah bottom ROAS, artinya masalah pasti di judul. Udah jelas. Ya judul, foto, semua lah ya, cek ya. Judulnya, fotonya udah 9 atau belum, videonya udah ada belum, deskripsinya jelas atau enggak, reviewnya udah ada belum. Semua dicekin. Nah yang kayak gini-gini nih yang menyedihkan nih sebenarnya. Tuh. Ini juga tidak boleh pakai iklan harusnya. Harus di stop iklannya. Sitcom ini nggak boleh pakai iklan. Karena barangnya sering patah. Nah, kamu cek nyalain. Ya. Terus ini juga sama nih. Tuh, R2S. Cuma 3%. Lakunya 30. Padahal ROAS-nya 10. Ya, makanya sekali gue bilang, jangan happy kalau melihat produknya ROAS-nya 10. ROAS 10, cuannya cuma 3%. Ngapain? Kenapa? Gara-gara harganya kemurahan. Makanya nih harganya masih naikin. Ya ini nggak kena nih. Kalau mau tetap main di sini, maka harga ini harus di up. Nggak bisa. Nah, ini juga. Nah, sedih banget ini. Nih, dia ada 2 judul. Yang bawah sama yang atas. Nah, kelihatan nggak pengaruh dari judul yang dirapikan? Kamu bisa lihat nggak judul yang dirapikan beda? Hah? Nih, judul yang pertama. Judul yang kedua, nih. Jauh kan? Dengan dirapiin judul, udah ketahuan tuh. Penjualannya lebih banyak, ROAS bisa lebih bagus. Berarti yang jelas yang ini harus diganti judul. Ya kalau ini kan kalau salah tropical 1 atau tropical 2 gitu. Pokoknya kalau ini misal sama nih, ya udah pakai aja 2. Ini berarti kan yang kena ini 2 nih. Hiasan dinding kamar tidur atau antara 3 ini kan yang kena kan. Ya udah kamu samain aja 3 ini, belakangnya lo diganti. Bisa dong. Misalnya ini sama ini daun, misalnya sini daun hijau gitu. Nuansa hijau atau apa, ukuran 530 ya kan kita tahu itu sama produknya sama kan. Dengan kamu ganti itu pasti dia kembali normal, naik. Nah, ini yang paling menyedihkan. Lakunya berapa? 260 lakunya. Profitnya berapa? Yang paling bawah ini kayaknya sebelum ganti judul. Jadi waktu ganti judul jadi makanya totalin semua nih. Ini totalin ini satu produk nih. Satu produk nih. Satu produk yang sama. Ya, jadi ini totalin aja semua. Ya tetap total cuma untuk 1,6%. Buat apa kejadian? Ini berarti kamu udah mesti cek nih. Antara ROAS-nya mesti bikin naik atau ya judulnya nggak kena udah pasti. Karena jam dinding ini ROAS-nya kan di 7 minimal. 7 sampai 8 loh, 7,5 lah. Baru bisa profit 10%. Kalau di 6 ya minus. Harus dirapikan. Oke. Ya, jadi kok minta nanti kalian toko-toko yang sudah bisa bikin ini dicekin. Yang rugi udah pasti mesti dibenerin. Kemudian, oh, satu lagi. Kita lihat dari yang plus ya. Sebenarnya cara paling gampang buat naikin profit adalah dengan menambah budget iklan di produk yang sudah profitnya besar. Ulang. Cara paling gampang buat naikin profit
adalah menaikkan jumlah iklan yang ada di produk yang paling besar profitnya. Ya. Tapi waktu kalian lihat begini, kalian juga mesti pilih nih. Lihat nih. Ini lakunya 1.269, profitnya 10%. Bagus nggak? Ya masih aman 10%. Yang ini lakunya 235, profitnya 28%. Bagusan mana? Kalau ada budget nih, budget iklan, kamu lihat ya, iklannya 8 juta, profit 2 juta. Yang ini iklannya 700.000, profit 1,1. Mana yang lebih bagus? Yang bawah, jelas. Jadi kalau memungkinkan, yang bawah yang kamu push lebih kenceng. Apakah ROAS kan ROAS masih 7 tuh masih bagus. Sedangkan dia kan ROAS 3 aja juga masih profit kan sebenarnya. Ya coba aja turunin kalau 7 nggak kena 6,5 coba tes. Bisa nggak lebih kenceng lagi penjualannya? Mentok nggak? Ini kan yang Kristen kan? Betul nggak? Kristen kan? Ya. Kalau dia bisa apa? Bisa lebih bagus, push aja. Nah sama ini lihat nih. Ceki satunya kan 15.000 kan. Cuma nggak apa-apa lah, masih aman sih. Masih secara overall kan masih 28% kan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Walaupun dia ada satu yang murah, tapi murahnya juga masih 67%, masih bagus. Jadi oke. Okay. Nah, jadi pilihannya kalau kalian dikasih pilihan ini sama ini, ya pasti tahu dong ini yang lebih bagus kan. Karena secara budget iklan lebih kecil, ini juga lebih gede. Jadi secara ROAS juga lebih bagus, lebih sehat. Nah, terus ini produk hero yang harus ini yang harus kamu boosting. Ini bagus banget. Ayat. Oh, Ya, ini yang harus kamu benar-benar boosting. Kenapa? Karena profitnya 33,9%. Bisa ini, bisa ini. ROAS-nya bisa dari 10 lagi. Ini ROAS kamu rubah ke 98 aja juga pasti kenceng masih. Ini 10 aja segini kan. Ya anggaplah 98 turun 10% aja masih 23%, masih bagus banget. Tapi kan quantity bisa naik jauh kan. Jadi iklan gua cuma 144.000, profitnya 700.000. Bagus banget ini. Ya di compare sama ini 8 juta cuma dapat segitu kan jauh kan. Nah, kalau kamu bisa bikin yang ini naik kenceng, yang ini misalnya turunin dikit nggak apa-apa nih. Tapi ini kenceng. Jadi budget di sini pindahin lah, misalnya 4 juta pindahin sini. Coba kebayang omsetnya berapa? Omsetnya mungkin nggak naik, profitnya naik jauh. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu lakukan buat toko-toko klien kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kayak gini nih harus bisa nih, oh berarti yang ini yang perlu dikencengin karena ini yang profit gitu. Nah yang kayak gini dua, yang minus, yang cuannya tipis, ya dipikirin supaya ROAS-nya naik nih. Gimana bisa ROAS-nya bisa naik nih? Jadi jangan sampai di 5,25. Ini ketolong sebelumnya tuh masih ada ini tuh. Kayaknya malah sebelum ganti judul malah lebih bagus ROAS-nya kalau kayak gini. Kelihatan nggak? Ini sebelum ganti judul nih. Ini sudah ganti judul. Profitnya jauh tuh. Yang 36 malah bisa profit gitu. Ya. Jadi stepnya adalah kalau kalian mau cari produk hero, nah ini juga nih produk hero nih. Ini bagus nih. Profitnya itu berapa tuh? 31%. Oke. Yang kayak gini-ginian di boosting, justru yang kayak gini harus di boosting karena kalau kalian boosting yang kayak gini udah pasti netnya profitnya naik. Ya. Jadi cara pertama dari data net profit ini, yang pertama ini catat ya tugasnya ya. Semua yang minus, yang rugi diperbaiki. Satu. Oke. Semua yang minus perbaiki. Apakah dinaikin harganya atau kalau enggak, kalau misalnya mentok udah matiin dulu iklannya lah daripada dia makin minus. Karena kan budget iklan kesedot di sini. Satu. Iklan diperbaiki, harga dinaikin coba. Kalau mentok nggak bisa, judul diganti. Kalau masih nggak bisa juga, udah stop aja. Nggak usah dipapain. Ngapain kita iklanin produk yang rugi? Itu yang rugi. Kemudian setelah itu kalian sortir dari yang penjualan paling gede. Cari top 10-nya. Oke. Di top 10 ini pasti ketemu kayak gini nih produk yang cuannya tebel. Dari net profitnya itu di atas 20%, tapi ROAS-nya masih bagus. Nah itu coba kalau bisa di push. Dengan ini di push, harapannya itu naik. Dan kalau yang net profitnya di bawah 10%, diperbaiki. Kayak ini misalnya nih. Gantungan kunci ini kan sekarang 3,26. Kalau kamu bisa bikin 3,5 aja nih sih, naik 3-4%. Lumayan, beda jauh. Nah ini nih, kalau bisa dirubah aja.
bisa naik ya. Gue tanya kalian, kalau ini produknya gue rubah ROAS-nya misalnya jadi 4 aja, kira-kira yang terjadi apa? Yang naik apanya? Profitnya naik, penjualannya turun. Tapi apakah itu lebih jelek dibanding ini? Belum tentu. Dengan ROAS 4, mungkin iklannya bisa lebih murah, cuma 6 juta gitu. Tapi 6 juta, profitnya bisa naik jadi 4 juta, 5 juta. Mungkin bisa lebih bagus. Jadi secara, kalau gue pribadi, selama profitnya naik, omsetnya turun, nggak masalah. Toh bayar pajaknya juga lebih kecil. Selama naik. Yang jadi masalah adalah kalau omsetnya turun dan net profitnya juga turun, itu jadi masalah. Ya itu yang kalian masih aware gitu. Kalau kita omsetnya turun tapi profitnya naik, kita masih bisa bilang sama kliennya, Ci, walaupun omset turun, tapi ini yang jelek-jelek udah kita matiin, kita ganti yang bagus. Dan ini yang kita boosting bulan ini. Kita bisa ngomong. Dan mereka happy. Orang-orang mereka marketable kok. Tapi kalau yang kejadian seperti ini, ya cuannya omsetnya turun, cuannya turun, persentase profitnya juga turun, ya kita susah ngomongnya gitu. Karena nggak ada yang benar. Tapi harapannya dengan ini udah kebayang dong sekarang ya. Firly sama Mersik bayang nggak cara benerinnya? Ya, terutama buat produk toko-toko yang sudah punya ini net profitnya. Kan harusnya ada banyak kan sekarang toko-toko yang udah ada kan, bisa diakses gitu. Kayak Prabot Bos ini udah ada dong ini harusnya. Nah, kamu langsung cek deh. Kalau Prabot Bos masalahnya pasti di sini. Apa bukan Prabot Bos, kayak Lili nih, kamu cek net profit Prabot. Nanti kamu cek deh, Prabot Bos sama Lili. Pasti kalau Prabot Bos di sini bisa 20 20 20 20 semua. Sedangkan Lili di sini paling cuma 15 15 15 15 10. Nah, itu nanti dipikirin apakah harganya dinaikin atau ROAS-nya disesuaikan gitu. Walaupun kita nggak bisa bilang Lili menyaingi Prabot, ya nggak bisa karena tiringnya beda kan, beda level mereka. Tapi setidaknya dengan seperti ini lama-lama profit yang tadinya minus pelan-pelan bisa seimbang, pelan-pelan bisa profit gitu. Harapannya gitu. Karena dulu teknik inilah yang gue pakai buat setiap toko gue yang tadinya minus jadi profit. Ya sendiri tuh pernah loh jualan 300 juta, profitnya cuma 5 juta. Dan sejak itu gue bilang, udahlah ngapain gue pakai iklan, capek. Bayar gaji pegawai, bayar bungkus packing, bayar modal segala macam, habis nggak ada duitnya. Bersih, bersih cuma 5 juta. Udah potong semua cuma dapat 5 juta. Harusnya dengan omset 300 juta, 10%-nya berapa? 30 juta. Ini gue cuma dapat 5 juta, ngapain gue jadi capek? Tapi ingat loh, 5 juta yang gue dapat kan belum bayar gaji pegawai. Potong gaji pegawai, potong-potong segala macam, cuma dapat berapa kalau nggak salah, 1 juta lebih. Ya hilang, ngapain gue kerja? Capek ngapain? Mending gue kerjain yang lain gitu. Nah, tapi waktu itu gue ingat, gue breakdown seperti ini. Tapi nggak sedetail ini ya, ini lebih enak nih. Karena ini udah langsung ke data semua, kalian udah nggak perlu bikin rekap satu-satu kan. Kalau dulu kan, ingat nggak dulu kita mesti pakai Excel copy paste, lookup. Sekarang udah nggak perlu. Dan harusnya ini akan sangat memudahkan kalian ketika analisa. Ya kalau udah sampai punya ini, masih nggak naik juga. Puasa di puasa. Bangetan. Gue bikin sampai begadang-begadang nih kemarin. Oke, jelas? Kalau udah jelas, udah kalian bertiga boleh balik. Kalau lanjut sama ngisi. Ya tapi pakainya udah bisa ya.